9.000 P3K di NTT terancam diberhentikan dan 2.000 P3K di Sulawesi Barat akan diberhentikan pada tahun 2027. Ini tuh bukan isu kecil ya, tapi ini tuh adalah krisis. Bayangin aja, guru, tenaga kesehatan, dan pegawai daerah yang baru saja diangkat jadi P3K yang berharap hidupnya itu lebih pasti, sekarang malah dihadapkan sama kenyataan mereka bisa kehilangan pekerjaan. Dan sementara itu, di Sulawesi Barat ada 2.000 P3K yang terancam dipecat pada tahun 2027. Demi mematuhi aturan maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD dan daerah yang melanggar aturan berisiko terkena sanksi pemotongan dana transfer dari pusat. Nah, kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Karena anggaran daerah itu dipangkas dan sebagiannya dialihkan ke MBG. Akhirnya, Pemda harus hemat dan yang menjadi korban pertama ya belanja pegawai. Padahal secara hukum P3K itu kan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam sistem ASN. Artinya, yang pertama tidak bisa diberhentikan sembarangan, yang kedua harus sesuai masa kontrak, dan yang ketiga harus ada dasar hukum yang jelas. Nah, kalau diberhentikan sepihak tanpa alasan yang sah, ini tuh bisa digugat loh secara hukum. Yang menjadi pertanyaan besarnya itu kenapa ya yang selalu dikorbankan itu mereka yang paling dibutuhkan? Guru dikurangi, tenaga kesehatan dikurangi, padahal mereka yang langsung melayani masyarakat. Kalau kamu P3K atau punya keluarga P3K, jangan diam, pahami hak hukum kamu, dan lawan kalau ada keputusan yang tidak adil. Karena negara hukum itu ya harusnya melindungi, bukan malah mengorbankan. Imbas dari peraturan pemerintah di mana batas maksimal penggunaan anggaran belanja pegawai maksimal 30%, sehingga di beberapa daerah hari ini P3K terancam di PHK massal. Tentu mendengar berita ini kita sangat prihatin karena kalau memang demikian maka pelayanan di sektor-sektor tertentu seperti kesehatan dan pendidikan akan terganggu, akan terhambat karena pengurangan pegawai dalam hal pelayanan. Tentu dalam hal ini teman-teman sekalian kita berharap kepada pemerintah sekiranya bisa kembali mengkaji lagi, kembali melihat kembali kebijakan yang dibuat gitu ya, sehingga ribuan P3K yang kemarin sempat diangkat, kemarin yang dilantik itu tidak di PHK massal. Bila perlu di bidang-bidang yang lain perlu diperhatikan juga, di kebijakan-kebijakan lain perlu diperhatikan juga, misalnya MBG gitu ya. Misalkan, menurutnya seperti apa? Apa salah PPPK? Dulu dianggap sebagai solusi, sekarang dipinggirkan karena efisiensi. Ternyata pengabdian ribuan pejuang ini cuma dianggap deretan angka di atas kertas anggaran. Lucu ya, janji kesejahteraannya setinggi langit, tapi kepastiannya cuma sebatas sisa saldo APBD. Sesuai Undang-Undang ASN, PPPK hadir untuk posisi strategis, memberi kepastian status honorer, dan meningkatkan pelayanan publik kita secara profesional. Tapi sayangnya, ada realita pahit di balik layar yang menghantui. Kebijakan baru pusat bikin daerah megap-megap atur napas fiskal. Beban fiskal daerah makin berat, efisiensi digunakan sebagai tameng untuk memangkas hak pegawai. Akibatnya, ribuan PPPK kini dihantui bayang-bayang pemecatan massal. Berhenti memposisikan PPPK sebagai beban fiskal. Kalau pemerintah bisa disiplin memangkas belanja rutin yang tidak perlu, rasanya nasib ratusan ribu pengabdi ini tidak akan terus-menerus digantung oleh sisa saldo APBD. Tag teman seperjuangan PPPK kamu di kolom komentar. Mari kita kawal bareng-bareng, apakah pemerintah daerah kalian sudah kasih kepastian atau masih kasih janji? Kenapa bensin di Indonesia sampai hari ini tidak naik? Harganya masih sama. Itu Vietnam udah naik, guys. Vietnam naik 50%, kemudian Nigeria naik 30%, Amerika juga sudah naik 16%, Jerman 15%, Australia juga 17-18%, udah pada naik semua. Coba Thailand juga udah naik semua. Indonesia nggak naik. Hebat nggak? Padahal Selat Hormuz sudah ditutup, kemudian bahan bakar sulit, harga naik, pasti naik harga. Tapi kenapa Indonesia tidak naik? Nah ini kita harus apresiasi ya guys ya, bahwa pemerintah Indonesia support ya, komit untuk
menambah subsidi BBM sehingga harga tetap sama. Biasanya saya ngeritik pemerintah, tapi ini enggak lah. Ini oke, kita kasih apresiasi lah. Ya. Apresiasi bahwa memang untuk urusan bensin ini, urusan bahan bakar, mereka pemerintah kasih tambahan subsidi. Karena mungkin difikirkan apabila bensin naik, bahan bakar naik, itu semua distribusi, semua transportasi, semua barang-barang naik. Demikian juga dengan makanan. Oh, harga bahan makanan pasti naik. Semua pasti naik. Yang pada akhirnya akan memicu inflasi. Kalau udah inflasi, wah efeknya panjang lagi. Apalagi kalau sudah hiperinflasi. Wah itu bisa bencana ekonomi. Nah, sekarang pemerintah tidak menaikkan harga. Selisih yang terjadi antara harga naik dengan harga pasaran yang ada, itu ditambah subsidinya. Nah, ini menurut saya ini hebat nih. Ya, Purbaya mungkin ya. Ya saya sih selama ini masih oke ya sama Purbaya, sama yang lain mah enggak ya. Lebih sama Purbaya. Ya tentunya dengan presiden juga ya. Tapi tidak naik, kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Berapa lama ini bisa ditahan? Ini juga PR juga nih. Ngeri-ngeri sedap juga. Berapa lama pemerintah bisa nahan subsidi ini ditambah terus? Rupiah terdepresiasi, tertekan terus, tapi BI terus melakukan operasi pasar, disuntik terus supaya rupiah tetap stabil. Demikian juga bensin, disubsidi terus supaya bisa stabil. Semua diupayakan supaya stabil. Ini pemerintah sekarang ini ekonominya jago juga ini. Tetapi kita kan nggak tahu seberapa kuat amunisinya. Ya, mudah-mudahan saja kuat. Tapi kalau sampai tidak kuat, apa yang akan terjadi? Kalau sampai tidak kuat, sampai ini berkelanjutan terus, berkepanjangan, Selat Hormuz dan sebagainya, nah ini pasti akan terjadi sebuah resesi. Ya, kita sih nggak ngomong apa-apa. Semua banyak pengamat-pengamat mengatakan bahwa akan terjadi resesi. Juga dengan perang dunia dan sebagainya akan terjadi resesi. Betul, akan terjadi resesi. Nah, kalau sampai terjadi resesi, maka ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Ya. Yang pertama, hidup hemat dan efisien. Ya, itu harus hidup hemat dan efisien. Jangan lagi boros, jangan lagi macam-macam, jangan lagi terlalu macam-macam karena berharga sekali. Kemudian jangan berbangga-bangga, jangan flexing-flexing, jangan naik Ferrari bangga gini segala macam, dan mobil udah mobil yang irit, yang efisien, yang murah. Kemudian mulailah cara hidup mandiri pangan, bikin pot-pot atau urusan katakanlah cabai, nanam cabai atau bawang atau apa, itu kan bisa efisien. Mulailah dengan cara hidup mandiri pangan. Kalau bisa ya kecil lah. Rumah pangan mandiri lah istilahnya. Kemudian hindari hutang jangka panjang. Atau investasi jangka panjang. Hindari. Yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Coba untuk dihindari itu. Kemudian, ini mungkin nggak setuju ya. Beli emas atau Bitcoin. Kok emas? Ya emas relatif. Selama ini lepas daripada rupiah dan dolar, emas memang diakui sebagai sesuatu yang disukai oleh dunia. Meskipun pada saat perang sekalipun, pada saat krisis, benar-benar krisis, kalau diras segala macam, emas pun nggak berlaku. Yang berlaku cuma makanan. Nah, coba emas dan satu lagi Bitcoin. Oh, Bitcoin fluktuatifnya, volatilnya tinggi. Enggak, saya bukan bicara Bitcoin sebagai sebuah bahan untuk diperdagangkan ya, bukan sebagai komoditas, bukan. Ini sebagai saving. Ya, kalau Anda lihat Bitcoin dari awal dibukanya terus naik, turun, ada turunnya. Tapi kalau secara jangka panjang dia naik. Ya. Kemarin Aljazair itu selamat karena dia pakai Bitcoin. Nanti aja kita bahas berikutnya. Kemudian yang paling penting adalah bentuklah komunitas ekonomi. Bentuklah komunitas-komunitas yang bisa berdagang satu sama lain. Yang bisa dagang beras, dagang makanan, dagang apa, bentuk sebuah komunitas atau kampung atau apa yang sifatnya bisa independen, mandiri, tidak tergantung luar, tidak tergantung import, tidak tergantung komponen-komponen lainnya, komponen mandiri. Silakan bentuk komunitas ekonomi. Ya. Kemudian juga nanti dibentuklah pasar, bentuk pasar-pasar. Ada pasar ini, pasar itu komunitas. Mau itu dari kampung, persamaan kampung, atau mau persamaan anak-anak motor semua gitu, atau mau persamaan komunitas kesepahaman ideologi, satu ideologi, bikin bentuk satu komunitas yang memang menjadi kuat.
bentuklah suatu komunitas yang mandiri. Nah, kemudian dari komunitas itu bangunlah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ekonomi. Bisa memproduksi beras sendiri, bisa memproduksi jagung sendiri, bisa memproduksi ayam sendiri, telur sendiri, semua. Itu bentuk komunitas ekonomi. Karena kita akan menghadapi sebuah gejolak dan resesi ekonomi yang mungkin saja besar, ya mungkin. Kita nggak tahu ke depan. Kalau yang namanya perang dunia pasti sampai ke sini dan mungkin besar. Oleh karena itu bentuklah yang tadi saya katakan, semua harus dibentuk agar menjadi sebuah komunitas yang kuat, ekonominya juga bisa kuat dan bisa mandiri. Kalau individu dia tidak punya komunitas, wah kalau sampai terjadi resesi ekonomi, wah itu paling sulit. Individu dia sendirian, dia nggak punya komunitas, ya sulit. Tapi kalau punya komunitas, punya saling yang bisa membantu, punya bisa swasembada pangan, bisa swasembada dan lain sebagainya, itu jauh lebih bisa sustain ya terhadap krisis ekonomi. Kalau perlu, nggak perlu pakai uang, barter pun bisa. Nah, barter pun kita bisa. Di Pakistan terjadi seperti itu, guys. Pakistan, Aljazair, Pakistan, kemudian Nigeria, Rwanda, pernah terjadi seperti itu. Brazil pernah terjadi seperti itu. Kemudian juga Argentina, Brazil, banyak. Kuba juga. Venezuela sekarang udah barter. Mata uangnya tidak berlaku, dolar pun tidak berlaku, udah barter. Prinsipnya, bentuk sebuah kekuatan komunitas yang memang punya kekuatan ekonomi untuk bisa mandiri, terutama untuk urusan pangan. Itu dulu deh. Karena kalau udah ngomong perut, nggak bisa toleransi, udah nggak ada kompromi, harus diisi. Makan nomor 1. Ada pertanyaan, mana yang lebih penting? Pasukan, persenjataan, atau logistik? Nah, ini pelajaran paling penting dalam strategi perang. Pasukan, banyak pasukan, atau mutakhirnya persenjataan, atau logistiknya yang aman tersedia. Mana yang lebih penting di antara ketiga? Sudah pasti nomor 1 yang paling penting adalah logistik pangan. Mati kalau nggak ada pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai sejahtera.